kerajaan pertama yang mengucapkan kawat selamat kepada Republik Indonesia Soekarno-Hatta adalah Surakarta. Kasunanan ya. Kasunanan. Jadi Pakubuwono 12 dan Mangkunegoro 8. Kota ini menjadi kota kedua ya ketika itu yang kota penting kedua setelah Yogyakarta ketika itu. Banyak orang beranggapan kerajaan di kota Solo berpihak ke Belanda sehingga daerah ini tidak diberikan hak keistimewaan. Padahal justru kota ini menjadi basis penting untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Bahwa mengenai hak keistimewaan kini diberikan ke Kesultanan Yogyakarta, sementara Kasunanan dan Mangkunegaran tidak, ini merupakan pertimbangan politis. Namun, kota Solo berperan penting dalam melawan penjajah. Masih dalam suasana HUT ke-78 Republik Indonesia, kumpul komunitas kali ini menghadirkan dua penggiat sejarah, Jeff Urangian dan Wahid Nur Rifai yang menggeluti seputar sejarah kemerdekaan. Wahid juga merupakan cucu salah satu veteran tentara pelajar. Ia banyak mendengar cerita dari kakeknya yang ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan di Solo. Saksikan bagaimana heroiknya para pahlawan di Kulkas episode kali ini. Ya, halo Tribuners, kembali lagi dengan saya Ahmad di Kumpul-Kumpul Komunitas. Dan kali ini Kumpul Komunitas cukup spesial karena bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Dan kita juga akan membahas seputar itu, tapi kita nggak hanya membahas kemerdekaan saja, tapi hubungannya dengan kota Solo. Bagaimana kota Solo menjadi suatu tempat yang cukup penting ternyata dalam proses mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kali ini kita sudah hadir dua narasumber, Mas Wahid dan Pak Jeffrey. Nah, kali ini kita akan membahas seputar peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di kota Solo. Nah, mungkin sebelumnya cerita dulu awal ketertarikan mungkin ke sejarah pada umumnya dan spesifiknya sejarah perjuangan. Apa yang menarik sih Mas dari sejarah perjuangan? Saya dulu gitu. Mungkin kalau dari saya secara personal karena dari kecil itu kakek saya itu sering cerita soal sejarah perjuangan. Dan ternyata baru saya ketahui setelah saya SMA mungkin. Jadi setelah kakek saya meninggal SD itu saya baru tahu SMA kalau ternyata yang diceritakan kakek saya itu adalah sejarah. Saya kira dulunya hanya cerita-cerita saja. Dan saya ketahui dari Pak D saya ternyata kakek saya itu dulunya tergabung dalam tentara pelajar di Solo. Jadi sempat berkiprah di sana, kemudian sempat gabung dengan setelah tahun 50 gabung ke CPM. Dan ceritanya kakek saya itu lebih banyak mengenai perjuangan. Dari masa kecil memang sudah intinya sudah hampir tiap hari lah. Istilah dongeng sebelum tidurnya itu cerita perjuangan. Dan ketika SMA baru tahu kalau itu benar-benar ada. Kemudian ada satu nama yang sering disebut yaitu Mayor Ahmadi. Kemudian ketemu siapa Mayor Ahmadi. Lah di situ saya mulai menelusuri karena bentuk gelo itu kalau Indonesia gelo itu saya kecewa terhadap diri saya sendiri karena saya tidak menyadari bahwa itu cerita sejarah. Setelah kakak saya meninggal baru tahu ini ternyata sejarah ini bukan dongeng-dongeng saja ternyata. Nah itu bentuk kekecewaan saya dengan menelusuri itu tadi, menelusuri cerita sejarah di Surakarta. Kalau cerita yang paling diingat mungkin yang diceritakan kakek dulu. Jadi kakek saya itu tinggal dan lahir di Wonosodo. Di Wonosodo itu jadi itu sempat menjadi markas tahun 48-49 di serangan umum. Nah di sana itu diajaki untuk ikut perang. Nah diajakinya yang mengumpulkan tuh Jadi kakek saya itu dulu masa mudanya sering berantem. Nah orang-orang yang sering berantem itu dikumpulkan untuk daripada gelut dengan kawan sendiri lebih baik lawan Belanda. Seperti itu dulu ceritanya seperti itu. Dan akhirnya ikut gabung karena sering berantem aja gitu. Dan ikut perjuangan. Okay. Itu yang saya masih ingat sampai sekarang itu. Oke, kalau Pak Jeffrey, apa yang menjadi akhirnya membuat minat ke sejarah itu tinggi? Gini Pak, saya dari Makassar sebetulnya. Tinggal di Solo itu baru 2014 dan saya dari kecil memang menyukai sejarah karena kakek saya itu salah satu pelaku pertempuran 10 November. Saya melihat pada masa sekarang ini masyarakat
anak-anak muda itu sudah tidak peduli lagi dengan bagaimana mereka berasal. Mereka nggak peduli lagi, tahu nama pahlawan tapi tidak tahu bagaimana semangatnya, bagaimana bersatunya para pejuang dulu. Seolah-olah budaya Indonesia, sejarah Indonesia itu jadi hanya cerita seperti Mas Wahid bilang, jadi cuma kayak cerita dongeng yang dia nggak tahu itu asal dari mana. Jadi saya memang berusaha untuk bukan berusaha, memang tertarik dengan sejarah karena melihat keprihatinan seperti itu. Kok sekarang kita lihat perayaan 17 Agustus itu hanya bersifat seremoni, tapi semangatnya tuh nggak ada dari semua sisi. Nah itu yang membuat saya belajar untuk melihat apa sih bagaimana sih sejarah Indonesia yang sebetulnya, terutama sejarah untuk daerah saya di Makassar, kemudian sejarah-sejarah yang ada di Jawa. Dan karena saat ini saya tinggal di Solo, saya berusaha untuk mendalami bagaimana sih sejarah Solo sebelumnya, karena ada isu-isu miring tentang Solo karena Solo itu dulunya membantu Belanda lah, apa segala macam. Padahal kalau diketahui sebetulnya Solo itu sangat fenomenal sekali dan berbeda dengan daerah-daerah lain. Nah, mungkin kita mulai masuk ke peristiwa-peristiwa sejarah apa yang menjadikan kota Solo ini cukup penting dalam mempertahankan kemerdekaan, Pak. Ya, jadi gini, pada saat proklamasi 17 Agustus 1945, kerajaan pertama yang mengucapkan kawat selamat kepada Republik Indonesia Soekarno-Hatta adalah Surakarta. Kasunanan ya? Kasunanan. Jadi Pakubono 12 dan Mangkunegoro 8. Tanggal 18 Agustus 1945 mereka langsung mengangkat kawat, menyatakan kemerdekaan Indonesia dan siap berdiri mendukung, menyokong Republik Indonesia yang baru berdiri. Artinya apa? Mereka menyerahkan seluruh kerajaan. Bayangkan, Solo itu adalah negara sebetulnya. Ada rajanya. Indonesia belum terbentuk. Sekarang negaranya diberikan ini untuk Indonesia. Makanya Solo mendapat keistimewaan dari Presiden Soekarno. Meskipun pada akhirnya harus ditangguhkan dan posisinya melayang. Itu satu. Yang kedua, senjata-senjata yang digunakan di perang Ambarawa, kemudian di perang yang ada di daerah utara Jawa, dan di pertempuran 5 hari Semarang itu diambil mayoritas dari Solo, yang direbut dari pasukan angkatan daratnya Jepang yang sekarang sudah menjadi Paragon, Second Zog namanya. Nah, diambil dari situ. Itu. Kemudian anak-anak Solo itu yang berangkat menahan Belanda pas agresi militer pertama di daerah Bawen sampai Tuntang, itu anak-anak Solo dan dilakukan oleh anak-anak pelajar. Bayangkan 15 tahun sampai 19 tahun. Kalau kita bayangkan anak sekarang 15 sampai 19 tahun mereka perang, bahkan ada ceritanya sampai kepalanya pecah, kemudian badannya terbelah. Jadi itu yang kemudian masuk lagi ke serangan umum 4 hari Surakarta. Serangan umum yang dilakukan secara 4 hari oleh yang mayoritasnya anak pelajar itu bisa perang 4 hari di kota Solo. Dan sampai dulu ada cerita dari yang ex pejuang, sampai tentara Belanda itu yang di benteng itu sampai teriak mami sampai ketakutan sekali karena udah terkepung, benar-benar terkepung. Dan satu langkah lagi mereka habis. Oh, jadi kerjaannya anak sekolah dulu nggak tawuran ya, tapi melawan penjajah gitu. Iya, Karena nggak bisa sekolah mungkin ya. Mereka sanggup bikin track bom, bikin senjata. Mereka sanggup bikin itu. Membuat senjata stand gun, kemudian track bom yang bom tarik itu yang ditarik pakai kawat telepon, tapi dari mortir sama dari pelurunya peninggalan Jepang. Dirakit sendiri, ditarik pakai kawat telepon yang kadang-kadang itu mengorbankan dirinya sendiri. Jadi keunikan perangnya Surakarta itu dilakukan oleh anak-anak ini yang kemudian dibantu dengan barisan kepolisian dan barisan TNI-nya yang di bawah Brigade 5 ya, Brigade 5 Pademangan Senopati.
Itu terjadi di tahun berapa dan dalam peristiwa besar apa itu Mas berarti? 4849 ya Pak ya. Serangan umum Surakarta. Serangan umum Surakarta itu ya. Setelah agresi militer Belanda kedua. Jadi berarti isu bahwa Solo dulu berpihak kepada Belanda sebenarnya Itu tidak benar ya. Ya, tidak benar. Kalau berpihak semuanya berpihak. Maksudnya jangan kita ngomong misalnya Mataram ini sudah dipecah dua. Perjanjiannya adalah setiap Raja Mataram baik di Mangkunegaran, Pakualaman, Yogyakarta maupun di Kasunanan, setiap rajanya harus disetujui oleh Gubernur Jenderal. Kalau Gubernur Jenderal tidak menyetujui, dia tidak bisa menjadi raja. Jadi semuanya memang di bawah Gubernur Jenderal Belanda. Tapi ketika pada saat memperjuangkan kemerdekaan semuanya termasuk Solo banyak berperan. Betul. Kemudian apa lagi? Ada peristiwa apa lagi, Mas? Kalau peristiwa sebenarnya banyak banget ya Pak. Banyak banget. Jadi peristiwanya itu kalau peristiwa besarnya memang serangan umum tadi selama 4 hari. Tapi peristiwa-peristiwa kecilnya sebelumnya itu sudah banyak banget Mas. Jadi di daerah-daerah seperti Wonosari, kemudian di Cemani, kemudian ada di Matersih, kemudian di dalam kota sendiri ada beberapa tempat juga yang jadi serangan. Jadi kalau dulu kan memang sistemnya mungkin gerilya. Jadi serangan-serangan itu belum serentak ketika itu. Kemudian baru ada serangan serentak 3 kali baru serangan umum ya Pak ya? 3 kali atau 4 kali? Iya, 4 kali. 3 kali baru 4 kali. 3 kali serangan umum baru. Serangan umum yang paling besar itu memang di tanggal 7 Agustus sampai 10 Agustus 1949. Itu serangan besar-besaran yang nantinya akan benar-benar membuat Belanda itu sudah tidak mampu lagi, sudah benar-benar menyerah di Indonesia seutuhnya. Karena memang ya sudah kewalahan ternyata menghadapi, dan ternyata ya tadi ternyata isinya pelajar-pelajar semua, tentara pelajar semua. Dan uniknya gini Mas, ketika serangan 1 Maret di Jogja itu Belanda 6 jam kemudian diminta oleh PBB untuk keluar dari kota Jogja. Itu pasukannya setengahnya dipindah ke Solo. Jadi yang diperangi yang Mas Wahid bilang tadi, yang perangi tanggal 7 sampai tanggal 10 itu adalah pasukan Solo, 1 batalion Victory Knil namanya, ditambah setengah pasukan Tiger Knil yang ada di Jogja. Dan dilakukan oleh tentara-tentara yang senjatanya pas-pasan. Masalah senjatanya pas-pasan. Makanya mereka adalah pasukan-pasukan gerilya kota dibilangnya. Pasukan-pasukan gerilya kota. Karena mereka sifatnya perang, tidak ini hanya melumpuhkan, sesuai dengan perintah dari Jenderal Sudirman waktu itu. Kalau secara geopolitik Mas, Surakarta ini kenapa menjadi penting? Kemudian Belanda juga berusaha menyerang dan pribumi juga berusaha mempertahankan gitu. Secara geopolitik gimana itu? Ya karena mungkin menjadi kota oposisinya ibu kota ketika itu ya Pak ya. Jadi kan dulu ibu kota sudah sempat setahun-tahun itu kan ibu kota berpindah ke Yogyakarta dan otomatis pusat pemerintahan di sana. Dan ketika Belanda sudah tidak bisa untuk menguasai di sana, otomatis menguasai kota oposisinya atau kota yang juga menjadi kota pentingnya setelah Yogyakarta, yaitu Surakarta. Jadi semuanya juga berkumpul di sini, bahkan laskar-laskar pasukan-pasukan kita juga berkumpulnya di sini karena kota ini menjadi kota kedua ya ketika itu yang kota penting kedua setelah Yogyakarta ketika itu. Jadi waktu tahun 46 ketika setelah proklamasi bulan September Sekutu mulai masuk dan dia diboncengi. Waktu tahun 42 ketika Belanda kalah, dia mengkapitulasi dengan Jepang. Itu yang menyerahkan itu hanya komandan Knil. Sementara komandan sipilnya Van Mook dia nggak merasa tidak mengikuti perintah ini. Gubernur Jenderal pun Van der Chakra itu dia tidak merasa menandatangani, jadi tidak merasa menyerahkan Indonesia ke Jepang. Mereka membuat pemerintahan di Australia. Nah ini ketika tahun 45 dia berusaha untuk masuk karena Sekutu menang perang, dia bonceng masuk di Jakarta dan dia melakukan teror di Jakarta sehingga ibu kota harus pindah. Ditawarkan waktu itu 2 raja yang lumayan ya berpengaruh. Hartanya lumayan ya. Solo dan Jogja itu menawarkan. Solo juga menawarkan, Jogja menawarkan. Tapi dipilih oleh Soekarno adalah Jogja. Sementara
Solo adalah kota besar dulu, kota pelajar itu di Solo, bukan di Jogja. Nah, orang-orang tuh banyak belajar di Solo. Nah, ini menjadi tempat primadona sebetulnya buat ini. Jadi tokoh-tokoh oposisi semua tuh ngumpul semua di Solo. Di kota ininya di Jogja, ininya di Solo. Kota pemerintahan di Jogja, ininya di Solo. Nah, pergerakan ke sini Belanda kan mulai melakukan ekspansi. Akhirnya dia pokoknya menduduki kalau istilahnya dia di mana saya berpijak itu adalah daerah saya. Sehingga terjadi perjanjian Linggarjati yang pertama, hanya mengukir Sumatera, Jawa, Madura. Setelah Linggarjati, mereka melakukan negara yang sana kan hancur porak-poranda oleh Jerman. Dia butuh duit, makanya dia bikin produk Aktie namanya, agresi militer pertama. Dia merebut daerah-daerah ekonomi yang ada di Indonesia supaya bisa diambil hartanya untuk pembangunannya di sana. Dia juga dapat bantuan dari namanya bantuan Marshall ya dari Amerika untuk membangun. Tapi itu dipakai buat agresi militer di Indonesia. Nah, jadi wilayah Indonesia tinggal kecil nih. Habis agresi militer pertama, tinggal sisa Surakarta, Yogyakarta, Kedus sama sebagian Jawa Timur. Makanya pasukan-pasukan yang ada di daerah kantong termasuk Bandung, Siliwangi segala macam harus mengosongkan daerah-daerahnya masing-masing karena Belanda hanya menyisakan 4 daerah ini. Dibilang daerah republik. Ini daerah republik tinggal 4. Jadi Indonesia tinggal sisa 4 daerah ini. Yang lain tuh udah seperti pertahanan terakhir ya. Iya, jadi udah tinggal sisain. Makanya waktu Siliwangi itu mau long march, banyak pasukan Kenil itu ngomong sampai ketemu di Jogja ya. Jadi cepat atau lambat mereka akan habiskan daerah 4 ini. Nah, 49 dia harus habiskan. Makanya dia caplok semuanya. Tujuannya adalah ibu kota dulu dan daerah sekitarnya. Karena daerah sekitarnya dia tahu Solo ini banyak terjadi potensi perang yang bisa mengganggu Jogja. Sehingga artinya Jogja dan Solo itu sama-sama punya posisi penting. Walaupun status keistimewaan sekarang ada di Jogja. Itu pun sebenarnya lebih ke politik ya. Bukan persoalan siapa yang lebih berjasa gitu. Betul. Jadi Belanda itu akan merebut sisa daerah terakhir 4 ini sehingga Indonesia sudah tidak ada. Republik Indonesia sudah tidak ada. Dan mereka akan membentuk negara-negara federasi. Oke, sekarang kita coba bicara tokoh-tokoh nih Pak yang cukup penting di peristiwa di Solo. Yang kemudian sekarang menjadi landmark kota. Misalnya Slamet Riyadi yang sekarang jadi nama jalan protokol di kota Solo. Apa peran tokoh ini Pak? Itu Mas Wahid. Slamet Riyadi memang Slamet Riyadi sendiri memang kelahiran Solo. Bapaknya kebetulan juga salah satu petinggi militer di Kasunanan. Kemudian memang beliau juga di pendidikannya latar belakangnya itu kalau tidak salah di pelayaran ya Pak. Di pelayaran. Kemudian ketika Solo kembali diserang di agresi militer Belanda II tadi, Slamet Riyadi ini memimpin pasukan Panembahan Senopati Brigade 5 ya Pak. Brigade 5 TNI itu untuk melakukan serangan bantuan. Jadi ketika serangan umum itu kan dilakukan oleh orang-orang Solo, orang-orang lokal Solo yang ada di Solo sebelumnya. Di tanggal 7, kemudian di tanggal 8-nya ketika Pak Slamet Riyadi ini tahu bahwa ada serangan itu, Pak Slamet Riyadi bersama pasukannya membantu untuk serangan itu. Dan perannya selain melakukan serangan terhadap Belanda itu, beliau juga mewakili para pejuang atau para tentara Republik ketika itu untuk melakukan gencatan senjata dengan Belanda, kemudian melakukan kesepakatan-kesepakatan. Bahkan penyerahan Belanda kepada Republik Indonesia di Surakarta yang dari Stadion Sriwedari itu yang menandatangani adalah Pak Slamet Riyadi ini. Jadi secara pangkat militer beliau paling tinggi kalau di area Surakarta dan sekitarnya. Jadi memang beliau juga memperjuangkan melalui serangan-serangannya ketika membantu serangan tadi, kemudian secara birokrasi juga ikut menjadi perantara dari rakyat bahkan tentara Republik itu sendiri. Jadi memang kalau di Solo memang cukup banyak peran-peran beliau. Makanya ini saya juga belum Jadi sebenarnya juga ada beberapa tokoh-tokoh lain yang cukup berperan.
Tapi Slamet Riyadi mungkin memang dipilih karena yang pertama sudah menjadi pahlawan nasional, kemudian secara latar belakang juga orang Solo asli. Jadi mungkin beliau memang dipilih menjadi sosok yang mewakili tokoh perjuangan di Surakarta mungkin. Makanya jadi ada patungnya, kemudian jalan protokol utama di Surakarta maka dinamakan Jalan Brigjen Slamet Riyadi. Mungkin karena itu. Kemudian ada lagi misalnya patung Gatot Subroto di Loji Gandrung gitu. Itu perannya gimana, Pak? Jadi gini, Gatot Subroto itu dia adalah gubernur militer 2 wilayah Surakarta. Ketika Surakarta terjadi pemberontakan waktu terjadi tahun 48 itu, kabinet Amir Syarifuddin jatuh. Amir Syarifuddin itu kemudian bergabung dengan FDR, pasukan-pasukan dari dia kan partai sosialis bergabung dengan partai komunis. Dan mereka ingin melakukan pemberontakan di Madiun. Tapi dia bikin huru-hara dulu di Solo supaya perhatian semuanya ke Solo. Baru dia pecahkan di Madiun. Nah, itu banyak begini. Pecahnya itu termasuk karena isu-isu rera dulu namanya. Reorganisasi dari TNI. Sehingga banyak pasukan-pasukan TNI juga yang dibilang terinfiltrasi merah. Sehingga di Solo ini terjadi huru-hara yang benar-benar tidak menentu. Dan maka sampai terjadi pertarungan antara Siliwangi dengan Pandaman Senopati, karena Siliwangi juga ada di sini. Dan ini benar-benar sudah mengkhawatirkan, sampai Sudirman sendiri datang ke Surakarta untuk bisa mendamaikan, dan itu nggak bisa didamaikan. Nah, akhirnya Surakarta ini menjadi suatu daerah khusus. Pada puncaknya ada satu kelaskaran yang komandannya ini istilahnya suka ngerampok rakyat. Nah, ini diberesin oleh Pak Ahmadi, kemudian dieksekusi oleh Pak Slamet Riyadi di Kanasan. Tapi Slamet Riyadi dipanggil ke Jogja, dimarahin karena yang dia bunuh itu kolonel. Pangkatnya lebih ini. Jadi yang dia bunuh adalah perwira. Pak Ahmadi berangkat ke Jogja untuk membela Pak Slamet Riyadi ini. Dan diberi kepercayaan untuk mengamankan kota Surakarta. Sehingga dia diangkat menjadi komandan KMK, komandan militer kota. Dan akhirnya Surakarta itu sebetulnya adalah pemerintahannya adalah militer. Karena demikian itunya. Dan dia harus diawasi oleh Pak Gatot Subroto. Jadi semua keputusan itu harus dari Pak Gatot Subroto, Pak Gatot. Kalau nggak dari Pak Gatot, berarti nggak bisa diikutin. Nah, ini dua orang ini hanya nurut dengan Pak Gatot, dan Pak Gatot yang memimpin sebagai gubernur militernya Surakarta. Kemudian tadi Pak Mayor Ahmadi itu berarti posisinya tadi apa? Komandan KMK. Komandan KMK ya. Tadinya dia komandan tentara pelajar. Karena dia dari zaman Jepang memang ini. Dan dia akhirnya jadi komandan Brigade 17 Detasemen 2. Karena yang bisa mengamankan kota Solo ini, yang bisa menengahi antara pertarungan antara para laskar ini segala dan menegakkan keamanan kota Solo dan dipercaya oleh rakyat adalah tentara pelajar. Sebelumnya bukan tentara pelajar sih, cuman mereka menyebutnya Brigade 17 Detasemen 2. Itu termasuk yang kakeknya Mas Wahid itu tadi? Atau iya, bisa. Iya, pasti masuk. Ya, pasti masuk. Tapi kalau kakek saya kan dia dari daerah. Dia termasuk dari pasukannya. Tentara pelajar Detasemen 2, Detasemen. Jadi kadang-kadang suka disebut Detasemen 2 Brigade 17 itu, yang satu itu Trip Jawa Timur, yang kedua Surakarta, yang ketiga itu Yogyakarta, yang keempat itu Jawa Barat. Nah, yang ada di Solo itu 17. Nah, dia tetap memegang itu meskipun sudah bukan pelajar, karena dia sudah diangkat sebagai TKR waktu itu dan dapat pangkat mayor waktu itu. Jadi memang nama istilah tentara pelajar itu sebenarnya memang tentara yang diambil dari para pelajar gitu ya. Karena mayoritasnya memang pelajar semua. Dan masih sangat belia. Ya, jadi kayak misalnya Mas Ahmad senior ketika udah lulus gitu, adik-adiknya masih kenal. Yuk kita perang. Kita masa Solo diginiin, ikut. Tapi para pelajar semua.
Oke. Ya. Nah, mungkin untuk memaknai momen sekarang umur Indonesia sudah 78. Nah, mungkin pesan Pak buat generasi muda sekarang untuk memaknai peristiwa-peristiwa bersejarah ini gimana ini? Gini, sejarah Indonesia itu nih, kita berperang mengusir penjajah, itu mengorbankan jiwa, raga, bahkan raga, semuanya itu kita korbankan demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Budaya, keberagaman, dan hal-hal yang berkaitan Indonesia itu menjadi kebanggaan buat kita. Jadi saya sebenarnya berharap banget jangan lupakan sejarah Indonesia, karena itu adalah landasan fondasi kita ketika kita berjalan dimanapun kita berjalan, bahwa kita adalah bagian dari bangsa Indonesia, keturunan dari para pejuang bangsa Indonesia yang telah menumpahkan darahnya untuk negara ini, untuk Indonesia. Itu aja sih saya. Paling tidak ini ya, tahu tadi ya, kenapa Slamet Riyadi menjadi tokoh penting di daerahnya masing-masing tentu saja. Betul. Gitu. Mungkin kalau dari Mas Fahid, kalau saya mungkin itu tadi sebenarnya sudah disampaikan Mas Ahmad bahwa paling tidak kita tahu sejarah perjuangan di tempat kita. Kalau di Surakarta juga sangat banyak sekali. Jadi beberapa daerah memiliki sejarah perjuangan. Tidak hanya memaknai kemerdekaan itu hanya tirakatan, mungkin tirakatan sebenarnya memang cukup memaknai, tapi lebih dalam lagi khususnya untuk pemuda-pemuda, bahwa dulunya yang berjuang itu juga pemuda-pemuda umur belia, umur ya belasan tahun hingga 20 tahun gitu. Dan di Surakarta sendiri cara maknanya sebenarnya sangat lebih mudah kalau di Surakarta dibanding kota-kota yang lain, karena di Surakarta ini banyak sekali monumen-monumen perjuangan yang itu tersebar di penjuru kota, baik itu kota Surakarta maupun kota-kota di kabupaten-kabupaten di sekitarnya. Makanya kalau kita ingin makna itu sebenarnya belajar dari monumen-monumen itu bisa, karena monumen itu berkaitan juga dengan peristiwa-peristiwa yang ada di Surakarta. Dan tidak perlu mempelajari begitu sejarah seperti ini, sebenarnya tidak perlu, cuman memaknai, menghargai adanya perjuangan, kemudian beberapa monumen juga berkaitan dengan korban-korban perang. Itu kita paling tidak kita ketika lewat ya kita berhenti mungkin untuk sekedar membaca sudah ada di monumennya, kemudian kita hanya mungkin sebatas tahu itu sudah cukup untuk memaknai itu, karena kita akan ketika kita tahu kemudian kita juga paham monumennya di mana, peristiwanya seperti apa, kita pasti juga akan nantinya memaknai secara tidak langsung. Jadi tidak usah belajar sejarah yang begitu-begitu, mungkin kita hanya ya lebih mengenal lingkungan sekitar kita, bagaimana sejarah perjuangan di sekitar kita itu. Karena saya yakin di tiap kampung-kampung pelosok sampai RT RW itu pasti ada cerita-cerita yang berhubungan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia gitu ya. Bahkan tempat ini. Iya. Ini di bawah Komandan Regu Sahir dulu, yang gugurnya di Baron. Oh, di Klodran ini ya Pak ya? Ya, ini Klodran ini, karena di wilayah rayon 2, rayon 3, Pak Dr. Prakoso. Nah, jadi kalau kita bicara sejarah kemerdekaan itu pasti nggak akan ada habisnya, karena banyak sekali cerita dan kita bisa gali itu, dan cerita-cerita itu paling tidak jangan sampai hilang dan jangan sampai menguap begitu saja, agar bisa dimaknai di generasi-generasi ke depan gitu kan ya. Nah, itu tadi obrolan kita mengenai sejarah kemerdekaan. Saksikan episode kumpul komunitas selanjutnya di Tribun Solo. Dadah.